Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam, serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia. Kemudian kita masih melanjutkan daripada pembahasan yang lalu, daripada sirah, pembahasan sirah kita terakhir pada tahapan-tahapan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu di antara tahapan dakwah beliau, yang pertama adalah dakwah sir, dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kemarin sudah kita bahas atau sudah kita singgung tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Paling tidak 3 tahun dakwah beliau secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Al-Arqam. Adapun berikutnya adalah dakwah beliau SAW secara terang-terangan. Bagaimana diriwayatkan tentang dakwah beliau secara terang-terangan dengan turunnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'mar, tampakkanlah dengan apa yang kau diperintahkan ya Muhammad, wa arid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Maka semenjak turunnya surat Al-Hijr itu, beliau SAW memulai dakwah secara terang-terangan, dimulai daripada keluarga beliau SAW. Wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Karena diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna anzala ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, maka Rasulullah SAW berdiri untuk menyeru daripada kaum kerabatnya. Wala ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang yang, wahai sekumpulan sekelompok orang-orang Quraisy, atau kalimatan nahwaha, atau kalimat yang sebangsa itu. Kemudian dikatakan oleh beliau, ishtaru anfusakum, belilah diri kalian, tebuslah diri kalian ini dari siksa Allah. La ughni ankum minallahi syai'an, saya tidak bisa mencukupi daripada kalian sesuatu apapun dari Allah.
dan tidak bisa mencukupi diri kalian menyelamatkan kalian di hadapan Allah dengan sedikit pun untuk memberi manfaat pada kalian sedikit pun di sisi Allah. Ya Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Abdi Manaf, buyut beliau, la ugni ankum min Allah syai'a, saya juga tidak bisa mencukupkan daripada kalian di hadapan Allah dengan sesuatu apapun, memberi manfaat di hadapan Allah dengan sesuatu apapun. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas putra Abdul Muttalib, wahai Abbas putra Abdul Muttalib, ala la ugni anka min Allah syai'a, saya tidak memberi manfaat, tidak bisa memberi manfaat darimu di sisi Allah sedikit pun. Wahai Sofiyah ammatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Sofiyah bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ugni anki min Allah syai'a, saya tidak bisa mencukupi atau memberi manfaat dari engkau dari sisi Allah SWT sedikit pun. Wahai Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah putri Muhammad, salini ma syi'ti min mali, mintalah olehmu kepada aku ma syi'ti, apapun yang kau mau, min mali dari hartaku, la ugni anki min Allah syai'a, saya tidak bisa mencukupi apapun, tidak bisa memberi manfaat apapun di sisi Allah untuk engkau. Riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i. Karena dalam riwayat Muslim, qal ya Rasulullah SAW, berkata si perawi hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, memanggil Quraisyan. Rasulullah SAW memanggil orang-orang Quraisy. Wajtama'u, maka mereka berkumpul. Fa'amma wa khassa, maka Rasulullah mengumumkan, meratakan nasihatnya, dan khassa mengkhususkan nasihat, meratakan kepada semua yang hadir dan mengkhususkan kepada beberapa kerabat beliau. Wala ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai putra Ka'ab bin Lu'ay, itu jadi moyang, salah satu moyang beliau. Wahai putra Ka'ab bin Lu'ay, ada beliau Muhammad bin Abdullah bin Thalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Wahai putra Ka'ab, keturunan Ka'ab bin Lu'ay, amkidu anfusakum minan nar, selamatkan oleh kalian diri kalian sendiri dari api neraka. Ya Bani Murrah bin Ka'ab, wahai keturunan Murrah ibni Ka'ab, amkidu anfusakum minan nar, selamatkan oleh kalian diri kalian dari neraka. Ya Bani Abdi Syams, wahai putra Abdi Syams, selamatkan amkidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Abdi Syams ini saudara daripada Abdul Manaf, saudara daripada Hashim dan juga Muttalib. Abdul Manaf punya 4 putra: Hashim, Muttalib, Naufal, Abdul Syams. Wahai keturunan putra-putra Abdul Syams, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai putra-putra Abdul Manaf, amkidu anfusakum minan nar, selamatkan oleh kalian daripada diri kalian sendiri dari api neraka. Selamatkan oleh kalian diri kalian sendiri dari api neraka. Ya Bani Hashim, wahai putra-putra Hashim bin Abdi Manaf, amkidu anfusakum, selamatkan oleh kalian akan diri kalian minan nar, daripada api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai putra-putra Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, amkidu anfusakum, selamatkan oleh kalian akan diri kalian minan nar, dari api neraka. Ya Fatimah, wahai Fatimah, amkidi nafsaki, selamatkan olehmu dirimu minan nar, dari api neraka. Fa inilah amliku lakum minallahi syai'an, sebab saya tidak memiliki kuasa bagi kalian dari Allah sedikit pun. Wa anna lakum rahiman, hanya saja kalian memiliki rahim, memiliki hubungan rahim dengan saya. Sa'abulluha bibilaliha, yang mana saya akan membasahi hubungan rahim itu dengan kebasahan daripada hubungan rahim tersebut.
Saya akan menyambungnya sebisa saya, kata Rasulullah. Begitu juga riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin, ketika turun firman Allah SWT, berilah peringatan olehmu ya Muhammad asyirataka, kerabat-kerabatmu yang aqrabin, yang paling dekat, warahtaka minhumul mukhlasin, dan keluargamu di antara mereka yang dia selamat. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai datang ke bukit Sofa. Hatta sa'ida Sofa, sampai naik Rasulullah SAW ke bukit Sofa. Fahatafa, maka Rasulullah berteriak memandangkan, ya Sobahah, wahai pagi, selamat pagi. Qala faqalu man hadha, ya Sobahah, wahai pagi ini. Ini teriak untuk berkumpul orang itu, yaitu pagi hari. Qalu man hadha, maka mereka semua yang dengar teriakan itu mengatakan, siapa ini yang berteriak ini? Fajtama'u ilaih, maka mereka berkumpul kepada beliau SAW. Qala, maka bersabda Rasulullah SAW, ara'aitum in akhbartukum, ara'aitum, apakah kalian memperhatikan? Ini bagaimana menurut pendapat kalian? In akhbartukum, jika saya kabari kalian, anna khailan, bahwasanya satu pasukan berkuda, takhruju min safi hadzal jabal, akan keluar dari celah bukit ini. Akuntum musaddiqiyah, apakah kalian membenarkan saya? Qalu, mereka sama-sama berkata, ma jarrabna 'alaika kadziban, kami tidak pernah menguji coba atas dirimu satu kedustaan pun. Kami tidak pernah menemui darimu satu kedustaan. Jadi kami percaya. Kalau ini orang yang dipercaya. Itu pernyataan Rasul. Kalau saya bilang di balik bukit ini, seandainya saya bilang di balik bukit ini ada sepasukan kuda akan menyerang, apakah kalian percaya? Oh iya, kami percaya. Kami tidak pernah mengatakan kau dusta. Kami tidak menemui kau itu dusta. Qala fa inni nadhir lakum baina yaday azabin syadid, maka bersabda Rasulullah SAW, maka sesungguhnya saya memberi peringatan pada kalian di hadapan tentang adanya atau sebelum datangnya azab yang pedih nanti. Bakal datangnya azab yang pedih. Qala Abu Lahab, berkata Abu Lahab, tabban laka, kecelakaan bagimu ya Muhammad, ma jama'tana illa lihadza, tidaklah kau mengumpulkan kita kecuali untuk ini. Kau cuma mengumpulkan kami untuk mendengar omonganmu ini. Celaka kau. Maka kemudian berdiri siapa Rasulullah SAW, menazalat tabbat yada Abi Lahab wa tabb, atau berdiri Abu Lahab meninggal dunia. Kemudian apa? Turun ayat itu, tabbat yada Abi Lahab wa tabb, kecelakaan bagi dua tangan Abu Lahab, wa tabb, dan sungguh-sungguh dia celaka. Bukan tabba, hakata qira'at A'mash, dan qira'at A'mash ditambah dengan kalimat waqad tabba. Begitulah qira'atnya Imam A'mash yauma idzin ketika itu. Kemudian di sini dibacakan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, dan dalam bab ini ada hadis dari Siti Aisyah dalam Sahih Muslim, juga dari Qabisah bin Bukhari dan Zuhair bin Umar Sahih Muslim. Itu firman apa, sabda beliau, "Ghairu anna lakum rahiman sa'abullah bi Bilal." Hanya saja kalian masih memiliki rahiman, hubungan rahim dengan saya, kata Rasul. Sa'abullah bi Bilal, saya akan membasahi hubungan rahim itu. Bilal itu al-ma'. Pada dasarnya bala yang belum membasahi, bilalun atau balalun itu artinya air. Maknanya sa'asilwa,
Maksudnya, kalau masih hubungan rahim, ada hubungan rahim dengan saya akan baca hubungan rahim itu, maksudnya saya akan sambung hubungan rahim itu, yakni dengan syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi hubungan rahim. Makanya Sayyidina Umar menikahi radhiyallahu anhu, menikahi Ummu Kalthum binti Ali, putri Fatimah binti Muhammad, binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini itu tadi. Saya mendengar Rasul bersabda, "Kullu sababin nasabin usairin yang qati yaumil qiyamah, wa sababi wa nasabi wa sihri." Semua ikatan nasab dan ikatan apapun semua nanti di hari kiamat akan terputus, kecuali ikatan yang terikat dengan saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasul, saya hanya saja kalian masih punya hubungan rahim yang saya akan usahakan untuk menyambung hubungan rahim itu. Ini dengan memberikan syafaat. Sabhal jibal ay wajahu. Sabhal jibal ini bagian permukaan dari gunung. Dalam mendapatkan Nabi Islam arsalan dan rijal. Maka sungguh ketika itu masuk dalam Islam kelompok demi kelompok daripada laki-laki dan perempuan. Pada hari dakwahnya beliau, hari-hari dakwahnya beliau SAW dengan sembunyi atau fasya, sehingga tersebar Islam di Makkah untuk hujjah tabiah dan dibicarakan tentang Islam di Makkah. Semua orang ajaran Islam menjadi pembicaraan di kota Makkah. Penduduk Makkah membicarakan tentang ajaran Muhammad SAW. Maka fa'amara Allah azza wa jalla Rasulullah ayasda'a. Maka ketika sudah menyebar Islam itu dari asalnya dakwah sembunyi-sembunyi menjadi bahan pembicaraan, maka sudah mulai saatnya beliau harus mengerahkan dakwah secara terang-terangan. Maka Allah pun memerintahkan di dalam surat Al-Hijr itu, fasda' bima tu'mar, surah Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Isda', tampakkanlah olehmu ya Muhammad terhadap apa yang kau diperintahkan. Wa'arid al-musyrikin, berpalinglah dari orang-orang musyrik. Inna kafainakal mustahzi'in, sesungguhnya kami akan mencukupimu dari orang-orang yang mengejekmu. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, mazalah Nabi SAW mustaqbiyan atau nazalat, senantiasa Rasulullah itu bersembunyi dalam dakwanya, sembunyi-sembunyi sampai turun ayat tadi, fasda' bima tu'mar. Maka keluarlah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat beliau, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya tentang ayat itu. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengomentari ayat itu sebagaimana dikutip oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Ayat fasda' bima tu'mar tadi, Al-Hijr ayat 94, hadza amrun min Allah Ta'ala. Ini adalah perintah dari Allah SWT di Nabi kepada Nabinya, di Nabihi SAW, ditabligh risalah untuk menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya, atau risalah beliau kepada kaumnya dan seluruh orang yang diutus, yang beliau diutus kepada orang-orang. Maka dengan al-amru bi hadhil ayat ditabligh dakwah, maka perintah dalam yang terkandung dalam ayat ini adalah untuk menyampaikan dakwah kepada seluruh manusia. Sedangkan perintah a'rid 'anil musyrikin, wa'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah kau dari orang-orang musyrik. Ibadah ma'ul ila ilmi rabbika wa la tatabi da'wa musyrikin. Maksudnya apa? Sampaikan ya Muhammad, ya Rasul, apa yang Allah turunkan kepada engkau dari Tuhanmu, apa yang diturunkan kepada engkau dari Tuhanmu, dan jangan kau menoleh, menganggap kepada orang-orang musyrikin itu, berpalinglah kau. Wala takhafhum, jangan kau takut kepada orang-orang musyrikin itu. Fa innallaha kafika, sebab Allah yang akan mencukupimu, iyahum dari mereka, wa hafidhuka minhum, Allah yang akan menjagamu dari mereka. Dan sungguh Allah SWT telah melakukan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi contohnya nanti akan kita dapati juga. Ya, contohnya daripada Abu Jahal
akan menyakiti Rasulullah, mencelakai Rasulullah ketika sholat. Kalau ayat alladzi yanha 'abdan idza shalla, tidakkah kau melihat, memperhatikan orang yang mencegah seorang hamba ketika dia sholat? Dan itu diriwayatkan orang itu para dekatnya Quraisy itu kumpul di dekat Ka'bah, Rasulullah sedang sholat di dekat situ. Mereka satu sama lain berkata, siapa yang mau menimpakan Muhammad ini batu? Diambil oleh Abu Jahal batu. Tiba-tiba mau dekat Rasul, dia seperti orang ketakutan, mundur. Kenapa? Dia bilang, cerita dia, saya mau dekat Muhammad, mau timpakan batu, saya lihat unta yang besar sekali, mau menerkam saya. Itu inna kafainaka mustahzi'in, sungguh kami mencegahmu ya Muhammad dari orang-orang yang mengejek itu. Itu perlindungan Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang sudah disebut tadi dari hadis Abu Hurairah dan hadis Ibnu Abbas yang di atas tadi menyebut tentang penjelasan bahwa pertama kali beliau lebih diperintahkan dulu kepada kerabat SAW untuk menyampaikan dakwah kepada kerabatnya. Karena mas'uliyah, tanggung jawab pertama adalah kepada kerabat beliau SAW. Ta'awun aula bil ma'ruf. Orang terdekat itu lebih utama untuk menerima kebaikan kita, baik itu ilmu maupun kebaikan yang lain. Sebagaimana dikatakan. Oleh karena itu Rasul SAW melaksanakan perintah itu dengan mengumpulkan kerabat-kerabat beliau daripada Quraisy, kabilah-kabilah Quraisy, dan memberitahu secara terang-terangan bahwa beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, dan membawa peringatan tentang azab yang pedih bagi orang yang mengingkari. Dan Allah memerintahkan mereka untuk menebus diri mereka dari azab Allah. Dan itu tidak mungkin kecuali dengan iman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada iman kepada Allah dan iman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti beliau. Dan dalam dua hadis tadi juga terdapat bukti bahwa orang meninggal kafir tidak akan bermanfaat kekerabatan, meskipun dari keluarga Rasul SAW dicontohkan oleh Abu Lahab sendiri. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda kepada kerabatnya, la ughni ankum minallahi syai'a, saya tidak bisa memberimu manfaat nanti di hadapan Allah kalau kamu, artinya kalau kamu tidak menebus dirimu beriman pada saya tidak bisa lagi untuk menyelamatkanmu nanti. Menyelamatkan siapa itu kalau dia beriman. Wa anna lakum rahiman. Adapun ucapan beliau, hanya saja kalian masih memiliki hubungan rahim dengan saya yang saya coba untuk menyambungnya. Itu penghususan dari la'uni ankum minallahi syai'a. Artinya masih bermanfaat syafaat beliau bagi orang yang meninggal dalam keadaan beriman. Kemudian ini di antara seruan beliau. Bahkan Siti Fatimah itu pun diseru ketika itu masih kecil, karena kemungkinan masih usia 5 tahun pada Siti Fatimah radhiyallahu anha, lahir kurang lebih tahun beliau usia Rasulullah SAW usia 35 tahun. Usia 40 tahun usia Kanjeng Nabi SAW jadi Rasul, itu Siti Fatimah masih sekitar usia 5 tahun. Allah. Itu pun tidak terkecuali Siti Fatimah pun diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Ini seru ketika itu. Ya mungkin bisa jadi karena memang saat itu belum ada penjelasan hukum tentang anak kecil. Karena hukum tentang anak kecil, bahwa anak kecil itu selamat nanti, itu turun di belakangan. Sehingga beliau pun karena sayang pada anaknya ya tetap diseru untuk
menyelamatkan diri daripada siksa Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya tentang gangguan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang diriwayatkan Sahih Bukhari, juga di Sahih Muslim dan yang lainnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli dal bait. Ini riwayat yang lain di Bukhari. Ketika itu Rasulullah SAW sedang sholat di Baitullah. Sedangkan Abu Jahal dan ashabul lahu, kawan-kawannya Abu Jahal, julusun sedang duduk-duduk. Itu pala ba'dul ba'd. Tiba-tiba berkata sebagian dari mereka, sebagian dari ashab, teman-temannya Abu Jahal berkata pada sebagian yang lain, ayyukum yaji'u bisalah jazuri bani fulan. Siapa di antara kalian yang mau membawakan salah jazur, jeruan daripada unta dari milik Bani Fulan yang ada di perkampungan Bani Fulan. Karena itu jeruan itu dibuang. Ini laku buat usus ini macam-macam. Insya Allah kamu membantu semua diolah Indonesia. Jadi mau cerdas mau gerakas semuanya nih. Salah jazur di sana jeruan, ini jeruan itu buang. Makanya sunnahnya atau abahnya supaya keluar dari khilaf itu ya, atau kewajibannya memberi untuk menggugurkan kewajiban memberi kurban itu harusnya laham daging, bukan yang selain daging itu. Khawatir ada sebagian pendapat yang mengikhtilafkan apakah itu termasuk sah. Ya untungnya kalau sodakonya banyak ya masih ada yang sah. Kalau itu pun mau diberikan pada orang, memang tidak boleh dijual juga. Hanya dibuang di sana. Salah jazur itu dibuang. Jeruan itu. Jadi sebagian dari mereka berbicara, siapa yang mau membawakan jeruan dari kabilah ini daripada unta Bani Fulan, ya kalau Nazari Muhammad meletakkan ke punggungnya, untuk meletakkan jeruan itu, kotoran itu tadi kepada punggung Muhammad. Tidak saja ketika dia sujud. Pembahasa asqal qaum, maka bangkitlah orang yang paling celaka daripada kaum itu, yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid, seperti dalam riwayat Muslim. Sedangkan dalam riwayat selain Muslim yang dimaksud itu Amr bin Hisham, itu Abu Jahal sendiri. Bagaimana riwayatnya? Maka bagianlah orang yang paling celaka, waliyadzubillah. Ja'abi, orang itu membawa salah jazuri, membawa jeruan tadi. Nazar hatta sajadah, dia tunggu Rasulullah SAW sampai sujud sajadah Nabi SAW. Wada'u ala dhari, maka dia letakkan di atas punggung beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, baina katifai, di antara dua pundak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ana anzuru, sedangkan saya, yakni Abdullah bin Mas'ud, memandang melihat itu dari jauh. La ughayyiru syai'an, saya tidak bisa merubah apapun. Dan Abdullah bin Mas'ud masih muda juga, dan beliau termasuk orang fuqara yang tidak bakal dianggap. Usianya masih sangat belia ketika itu. Abdullah bin Mas'ud mungkin belasan tahun. Masuk fakir. Laukan ali mana'atun, seandainya ada bagi saya satu mana'ah, satu kekuatan. Seandainya saya saat itu punya kekuatan, saya akan bela beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala faja'alu yadhakun, maka mulailah mereka tertawa, terpinggal-pinggal karena ejekan itu kepada Rasul. Mereka tertawa. Wa yuhilu ba'dhum ala ba'dhin, dan menunduk sebagian kepada sebagian, ini terpinggal-pinggalnya tertawa tadi. Wa Rasulullah SAW sajid, dengan Rasulullah SAW dalam keadaan sujud, tetap dalam keadaan sujud. Layar faurau sahu, beliau tidak mengangkat kepalanya, kepala beliau SAW, hatta ja'at Fatimah, sampai datang putri beliau Siti Fatimah radhiyallahu anha. Watarahat al-dhuhrih,
Maka Siti Fatimah membuang kotoran itu atau salah jazur. Ya, dari Siti Fatimah itu dibuang Orofa Roksah. Maka Rasulullah SAW pun mengangkat kepalanya sampai riwayat. Maka dalam riwayat yang lain, Fantolak kemuntolikun ila Fatimah. Berangkatlah satu orang yang berangkat untuk melapor kejadian itu kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha. Itu yang dimaksud adalah Juwairiyah. Faqbalat tas'a, mentabatan Nabi SAW sajidan, maka datanglah Siti Fatimah dalam keadaan berlari dan Nabi SAW tetap dalam keadaan sujud hatta al-qadhu, sampai membuang siapa Siti Fatimah akan salah jazur dari riwayat dari anhu dari Rasulullah SAW. Kemudian fa'aqbalat alaihim tasubbuh, maka datang Siti Fatimah kepada mereka mencela satu-satu. Orang yang meledek, mengejek Rasulullah tadi dicela oleh Siti Fatimah. Dalam qala Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW menyelesaikan sholatnya, Rasul mendoakan mereka dengan keburukan. Qala Allahumma alaika bi Quraisy, salah 3 kali beliau ulang. Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, binasakanlah kepadaku balasan atas Quraisy. Balasanmu atas Quraisy. Allahumma alaika bi Amr bin Hisham. Ya Allah, hendaknya kau balas kepada Amr bin Hisham itu Abu Jahal. Wa Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ini wafat tewas ya, di Uhud, di Badar semuanya. Semua tewas di Badar. Dari Abu Lahab yang telah tewas di Badar. Abu Lahab itu, saya selesaikan dulu ini habis ini. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Umar bin Al-Walid. Qala Abdullah, berkata Abdul Mas'ud, wallahi demi Allah laqad ra'aituhum sar'a yaum Badr. Sungguh saya telah melihat mereka semua tergeletak tewas pada perang Badar. Cuma suhibul galib di Badar. Kemudian mereka ditarik ke Qalib, ke satu parit yang sudah digali untuk kuburan massal dari korban yang tewas dari musyrikin di Badar. Mereka ditarik di Qalib, di parit itu Qalib di Badar, parit di Badar. Maka Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bersabda, wa utbi'u ashabul qalib la'nah, dan akan diikutkan pada penghuni qalib, penghuni parit yang kuburan masa musyrik, diikutkan oleh Allah dengan laknat. Alhamdulillah min dzalik. Riwayat Bukhari, Muslim. Adapun Abu Lahab, maka dia tidak tewas di Badar. Abu Lahab ini tidak keluar ke Badar karena takut. Yang beralasan ya, dia tidak apa, tapi Allah beri penyakit karena tidak keluar ke Badar, diberi penyakit yang sangat menjijikkan sampai anak-anaknya pun tidak mau mendekat, sampai mati dijadikan apa? Kubur ditaruh pakai gala yang panjang karena takut ketulan. Dilempari batu kubur. Sekarang masih ada kuburnya, kemarin di sana. Masuk ziarah yang dan supaya tahu saja kuburnya. Konon sampai sekarang masih bau busuk. Allah. Kita nggak sempat turun ya, cuma dia dari jauh ini kuburannya. Abu Lahab, kuburannya Abu Lahab. Hingga ikut perang. Yang lain tadi disebut mati semua di Badar. Jadi alhamdulillah, mati semua di Badar. Abu Lahab pun yang tidak ikut perang, ikut Allah kasih juga siksaan. Alhamdulillah. Adapun hadis dari Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, nanti mungkin ketika kisah Badar itu nanti akan ada cerita tentang tewasnya Abu Jahal. Tewasnya Abu Jahal, Allah hinakan Abu Jahal tewas kalah dengan seorang yang belia masih Ibn Afra, putranya Afra itu 2 orang.
yang masih belia belasan tahun. Dibunuh Abu Jahal oleh anak muda. Jadi akan ada perincian tewasnya Abu Jahal itu dikasih bab sendiri di Bukhari. Di Sahih Bukhari. Ketika Maghazi, ketika di Kitabul Maghazi Sahih Bukhari ada bab sendiri tentang apa namanya tewasnya Abu Jahal. Nanti akan kita bahas panjang lebar di tempatnya. Wa an Urwa bin Zubair. Adapun diriwayatkan dari Urwa bin Zubair bin Awwam radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu li Abdullah bin Amr bin Al-As. Saya berkata kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, akhbarani bi ashadda ma sana'al musyrikun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhbirni bi ashadda ma sana'al musyrikun. Berilah kabar kepada saya wahai Abdullah bin Amr tentang yang paling keras apa yang diperbuat oleh musyrik terhadap Rasulullah SAW. Qal, maka bercerita Abdullah bin Amr bin As, baina Rasulullah SAW yusalli bi bina'il Ka'bah. Suatu sementara satu kali Rasulullah SAW sholat di beranda Ka'bah, di dekat Ka'bah, il aqbala Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Tiba-tiba datang Uqbah bin Abi Mu'ayyid, akhadha bi mankibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Uqbah bin Abi Mu'ayyid memegang pundak Rasulullah SAW, melawat thawbahu bi unuqih. Dia mengikatkan bajunya atau sebagian kainnya si Uqbah ini atau rijal Rasulullah ini diikatkan di leher Rasulullah. Kau maka mencekik Uqbah bin Abi Mu'ayyid kepada Rasulullah SAW dengan bajunya tadi, khanqan syadidan, dengan cekian yang keras. Fa'aqbala Abu Bakar, maka tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang. Wa'aqbala biman kibai. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menarik dua pundak Rasulullah SAW, melepaskannya dari Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dafa'an Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar mendorong Uqbah bin Mu'ayyid dari Rasulullah. Waqala, sembari berkata Abu Bakar Siddiq, ataqtuluna rajulan ayaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bayyinat. Apakah kalian mau membunuh seseorang yang dia hanya berkata Rabbi Allah? Ingin membunuh seseorang yang hanya karena perkataan dia Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, qad ja'akum bayyinat. Sesungguhnya telah datang dia, orang itu, kepada kalian yang membawa bukti yang nyata. Kemudian itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, Nasa'i. Sedangkan ada jalur periwayatan yang lain dari Abu Ishaq dengan riwayat yang panjang dan dengan sanad yang sahih. Yaitu wala adaltuhum, katanya Abdullah bin Amr bin As, saya menghadiri mereka ketika itu, para Quraisy. Bersama syurabhum, sudah kumpul pemuka-pemuka mereka yauman pada satu hari fil hijr, di hijr Ismail. Dzakaru Rasulullah SAW. Mereka nyebut-nyebut ketika di majlis itu, di tempat duduk mereka nyebut-nyebut tentang Rasulullah SAW. Lalu mereka berkata, "Mara'ayna mithla ma sabarna alaih min hadzal rajul qat." Kita tidak pernah melihat seperti sabarnya kita menghadapi orang ini. Ini maksudnya Rasulullah. Safa ahlamana, dia sudah membodoh-bodohkan akal kita. Safa ahlamana, wa syatama abana, dia sudah mencaci ayat-ayat kita, nenek moyang kita. Wa abadina, dia sudah mencaci agama kita. Merokok jamaatan, dia sudah mencerai-berai kelompok kita, maksudnya karena sebagian sudah masuk Islam, mencerai-berai. Musabba aliyatan, dia sudah mencaci tuan-tuan kita. Maka sabarna minhu ala amrin, sungguh kita masih bersabar dari dia atas satu perkara. Wala bapak ini kadzalik, itulah Rasulullah SAW. Ketika seperti itu, maka
Datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Faqbala yamshi hatta salama ruknah. Maka datang beliau dalam keadaan berjalan sampai beliau istilam mencium pada Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad. Umar bin Qayyim bil bait, kemudian Rasulullah tawaf. Setelah di Hajar Aswad dia tawaf melewati mereka-mereka yang sedang berada di Hijr Ismail. Hijr Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kemudian walamma marra bi Muzdalifah, ketika lewat di tawaf yang ketiga, putaran ketiga beliau sallallahu ghamazuhu bimithliha, mereka pun menggunjing Rasulullah SAW dengan ucapan yang semisal tadi yang mereka katakan tadi. Kemudian waqala tasma'una ya ma'syar Quraisy, ama waladhi nasu Muhammad biyadihi laqad ji'tukum bidabah. Tasma'una ya ma'syar Quraisy, kalian mendengar wahai kelompok Quraisy, ama waladhi nasu Muhammad biyadihi, demi zat yang Muhammad berada dalam genggamannya, kemudian sungguh saya datang kepada kalian dengan zabah, dengan pembunuhan ini, peperangan nanti. Ini masuk ikhbar mughayyabat yang belum terjadi. Karena beliau masih disuruh sabar, tidak boleh melawan. Kemudian atau ada yang menerjemahkan ada kubizabah, maksudnya saya datang kepada kalian dengan tanda-tanda yang menyembelih keabsahan agama kalian, yang membinasakan agama kalian. Faqatul qaum kalimatuh, maka mengenai akan kaum itu kalimat yang diucapkan Rasulullah menyinggung mereka rupanya. Hatta mamilul rajul ta'ala ma'ala rusyi ta'irun waqi, sampai tidak ada di antara mereka satu pun kecuali seperti burung yang di kepalanya itu burung yang hinggap, ada burung yang hinggap. Hatta yashadu fi wasatan hukum lidhalika la yarfa'u yasma'u minkum. Ketika Rasul mengucapkan kalimat itu, mulailah kalimat itu mempengaruhi perasaan mereka sampai mereka takut kepada Rasulullah. Ada rasa gentar dengan ucapan Rasulullah SAW. Bahkan saya mendapati, kata beliau, kata Abdullah bin Amr yang meriwayatkan hadis ini, paling kerasnya mereka sebelum itu, sebelum Rasul membentak tadi, paling kerasnya mereka layar fa'hu, sungguh dia berhalus berlembut-lembut perkataannya kepada Rasulullah, menenangkan Rasulullah. Ya. Biasa mayajid, dengan paling bagusnya apa yang dia dapat dari ucapan. Hatta innahu yaqul insarif Abul Qasim insarif rasyidan wallahi ma kunta jahula. Sudah pergi wahai Abul Qasim, enggak apa-apa, pergilah kau dalam keadaan aman. Demi Allah engkau bukanlah orang yang bodoh. Tadi asalnya menggunjing, ketika sudah diberitahu oleh Rasul dengan kalimat itu, kata mereka. Wal Rasulullah. Pergilah Rasulullah SAW sampai minal ghad, besoknya Ijtamu bil Hijr, sama mereka kumpul di Hijr, ana ma'ahum, untuk bin Amr ketika itu bersama mereka. Kalau ba'dul ba'din, sebagian dari mereka berkata kepada sebagian dari zakatu ma balagha minkum wa ma balaghakum anu, kalian kemarin menyebut-nyebut apa yang sampai dari dia, dari kalian, ma balaghakum, dan apa yang sampai kepada kalian tentang dia. Kalian menyebut-nyebut Muhammad kemarin. Hatta idza bada akum bima taqulun tartumuh, hingga ketika Muhammad memulai kalimatnya dengan sesuatu yang kalian tidak suka dari kalimatnya, kalian meninggalkan dia, membiarkan dia kemarin, sampai dia pergi. Kemudian misalnya tolak Rasul, tiba-tiba ketika mereka ngomong gitu, datang Rasulullah SAW bawa sabu ilaih, maka Rasul pun maka mereka pun wasabu ilaih wasbata rajul, mereka langsung melompat kepada beliau dengan seperti satu lompatan satu orang yang satu, lompatan seseorang. Fa'ahatu bi, mereka langsung mengelilingi Rasulullah SAW. Yaquluna, mereka berkata, anta ladzi taqulu kadza wa kadza, engkau yang Muhammad yang berkata seperti ini. Kama kana yablughu anu min aibi aliyatin, sebagaimana apa yang sampai pada mereka daripada celaan pada Tuhan mereka, wa dinim, dan agama mereka. Qala fa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah SAW, "Na'am, ana ladzi aqulu dzalika." Saya yang mengucapkan itu. Qala fa itu rajulan. Sungguh saya
melihat. Ya, rajulan seseorang dari antara mereka akhadha bimajami ridai, mengambil tempat berkumpulnya lidah beliau, sebagian daripada kerah baju beliau, tempat lidah itu beliau selempangkan dengan surga. Ditarik oleh sebagian orang, waqala, berkata Abdullah bin Amr, qama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala dunahu, maka sedang Abu Bakar ketika melihat beliau begitu diperlakukan demikian, bangun sedang Abu Bakar Siddiq dunahu, di dekat beliau, terdekat beliau. Yaqulu wa yabki, sedang Abu Bakar Siddiq berkata dengan dia menangis beliau. Sedang Abu Bakar Siddiq, ataquluna rajulan yaqulu rabbi Allah, apakah kalian akan membunuh seorang hanya karena dia mengucapkan Tuhan saya adalah Allah? Cuman soroku anu, kemudian mereka pergi dari Rasulullah SAW meninggalkan beliau. Dan mereka asyadu mara'ait, sungguh itu paling kerasnya apa yang saya lihat dari Quraisy. Balawat minhu, yang mana sampai Quraisy kepada Rasulullah, perlakuan Quraisy kepada Rasulullah SAW. Hadis berikutnya nanti masih tentang dakwah beliau SAW. Nah ini yang nanti berkaitan dengan yang tadi saya singgung, innal insana la yatgha abdan idza shalla, tadi itu nanti ada di hadis berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarabna bi annana qad tarabna annana tarabna annana tarabna wa tub alaina tawbatan tawfiru tawbatan sallallahu alaihi آمين رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان سائر البلاد وكل ذي موجرة وصحبا والمسلمين أجمعين ربي سمى فضلا وهو بكل سهول صلى سلم ربي عليه عدل أبي وآله صحبه ذات ضد الرب والحمد للبدء والثناء ربنا انفعنا بما علمتنا علمنا الذي ينفعنا رب بكينا وبكي أهلنا وربت لنا في ديننا ما بالغسر والله والذكر ربي وفقنا ووفقهم لما تقضي قولا فعلا كرما وارزق الكل ألانا دائما كما أتيا علما الله بالخير ونقبى كل شر ربنا اغفر لنا كل شؤون واغفر بالرضا منك العيون واغفر لنا ربنا كل الطيور قبل تأتينا رسل المنون واغفر والصلاة أكرم الصدر وصلاة الله تمشى المصطفى ونبي على والوفاء بكتاب الكريم الشفاء وعلى آل الكرم شرفا ونصر بالمصرف الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعل الشر برضاك ورضواننا وليا سواك ولا تجعل ولا فورك أصاب اصبر الظالم والوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.